Kali ini kita bakal bedah sejarah YouTube Indonesia yang, wah, dramatis banget. Mulai dari awal-awalnya yang penuh gejolak, yang benar-benar digerakin sama komunitas, sampai ke krisis ekonomi yang lagi dihadapi para kreator sekarang. Oke, kita mulai dari sini ya. Di sebuah era di mana anonimitas itu segalanya, di mana identitas di balik sebuah akun internet itu, wah, rahasia yang bahaya banget. Saking bahayanya, bahkan di lingkarannya sendiri, mereka saling tuduh-tuduhan. Nah, dari lingkungan yang serba misterius dan berisiko tinggi inilah, lahir era pertama YouTube Indonesia. Dan cara paling gampang buat ngegambarinnya itu pakai analogi klasik, Samkok, atau kisah tiga kerajaan. Jadi apa hubungannya epos Tiongkok kuno sama YouTuber zaman dulu? Gini, komunitas YouTuber awal itu kepecah jadi 3 kubu yang beda banget. Dan semuanya saling sikut buat dapatin perhatian dan pengaruh. Peta persaingannya tuh menarik banget. Di satu sisi ada kubu orang baik yang kontennya positif. Terus ada kubu bad boys yang sengaja provokatif. Dan satu lagi, kubu counterculture yang kerjaannya ngelawan arus. Ekosistemnya jadi dinamis banget, tapi ya penuh gejolak. Nah, di tengah-tengah kekacauan ini ada satu nama yang bisa dibilang jadi pelopor kultur drama, yaitu Laurentius Rando. Sebelum dia, kreator tuh ya udah fokus sama konten masing-masing. Tapi Rando memulai tren baru, bikin konten tentang konflik orang lain. Dari situlah komentar berubah jadi komoditas dan lahirlah genre YouTuber baru di Indonesia. Oke, dari sini komunitas yang tadinya dibangun di atas drama dan passion ini sebentar lagi bakal ngalamin perubahan besar-besaran. Hobi yang tadinya iseng-iseng berubah jadi industri serius. Nah, titik baliknya, game changernya, itu pas AdSense masuk sekitar tahun 2015. Cuma dalam sekejap, motivasi orang bikin konten itu berubah total. Wah, ini bener-bener kayak gold rush deh. Bayangin yang tadinya cuma hobi buat berbagi video tanpa mikirin duit, tiba-tiba jadi pilihan karir yang bisa ngasilin puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Saking seriusnya, YouTube bahkan sampai bikin program namanya Ambassador. Mereka ngirim kreator-kreator senior keliling Indonesia buat ngajarin generasi baru. YouTube bukan lagi sekedar website, tapi udah jadi industri. Tapi ya gitu, masa keemasan itu ternyata nggak bertahan lama. Industri yang dibangun susah payah sama YouTube ini sekarang malah lagi menghadapi krisis ekonomi yang parah. Penyebabnya? Ada perubahan fundamental soal apa yang dianggap berharga oleh platform. Yang paling krusial itu pergeseran fokusnya dari creator ke konten. Algoritma video pendek kayak di Shorts dan TikTok itu kan ngasih hadiah ke momen viral, bukan ke personalitas. Akibatnya, pertumbuhan followers emang cepat, tapi interaksinya kosong. Nah, pergeseran ini benar-benar ngerusak nilai karya seorang kreator. Mau lihat contoh nyatanya? Rp250.000. Yup, segitu bayaran yang ditawarin ke kreator dengan jutaan followers buat satu video sponsor. Di pasar yang udah jenuh banget ini, jutaan pengikut itu nilainya bisa lebih murah dari sekali makan di restoran mewah. Jadi, kenapa bisa sampai separah ini? Akar masalahnya tuh ada di strukturnya sendiri atau lebih tepatnya karena nggak ada strukturnya sama sekali. Intinya, kreator itu kayak pekerja lepas di pasar yang sama sekali nggak ada aturannya. Nggak ada jaring pengaman, nggak ada standar harga, dan yang paling parah, nggak punya kekuatan buat nawar secara kolektif. Analogi pasar malam ini bener-bener pas banget sih. Bayangin aja, suasananya riuh, semua orang teriak-teriak jualan, tapi karena nggak ada aturan mainnya, kreator jadi gampang dieksploitasi, dan karya mereka ya hilang aja gitu, jadi kebisingan doang. Terus solusinya apa dong? Nah, yang diusulkan itu sebuah serikat kreator. Serikat ini nantinya bisa bantu menetapkan tarif standar, mastiin pembayaran nggak telat, dan ngasih perlindungan hukum yang sekarang ini nggak ada sama sekali. Dan ini pertanyaan besarnya, kalau nggak ada organisasi yang kuat, apa nasib para kreator ini bakal selamanya jadi umbi-umbian? Jadi tanaman akar yang gampang banget dicabut dan dipermainkan sama pasar dan algoritma? Perjalanan mereka dari yang tadinya cuma sekumpulan penghobi penuh semangat, jadi sekrup di mesin raksasa, benar-benar bikin kita mikir ulang soal masa depan kerja kreatif di dunia online.